Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi dan menuntun kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini dalam anugerah-Mu, dalam kuasa-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan adalah perasaan emosi yang kuat, yang kalau tidak dikendalikan dapat merusak diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Rumah tangga yang selalu diwarnai kemarahan akan membuat situasi menjadi tidak harmonis dan tidak damai. Anak-anak berpotensi terganggu jiwanya karena terpengaruh dengan keadaan yang dipenuhi dengan amarah, baik dari orang tua atau antara ayah dan ibu. Perasaan marah yang hebat dapat mendorong keinginan untuk merusak, menyakiti atau menghancurkan. Itu sebabnya emosi ini harus dikendalikan dan diresponi dengan sikap yang benar. Ada pepatah yang mengatakan, hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Kalau ada sesuatu yang hendak membuat kita marah, itu harus dikendalikan. Dalam Amsal 17 ayat 27, di situ disebutkan orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Berkepala dingin di sini maksudnya adalah tetap tenang dalam berbagai situasi, dapat mengontrol emosi dan perasaan. Kembali kepada Ibrani 12 ayat yang ketiga. Di situ tertulis, ingatlah selalu akan Dia. Akan siapa di sini tidak lain adalah akan Tuhan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di sini disebutkan, ingatlah selalu akan Dia, akan Tuhan Yesus. Dan inilah cara yang sederhana sekaligus ajaib untuk kita mengontrol kemarahan kita. Dalam menghadapi situasi yang membuat kita marah, dalam menghadapi situasi yang membuat kita ingin bereaksi menyerang secara frontal baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan terhadap orang lain, ingatlah selalu akan Dia. Mengingat selalu akan Tuhan Yesus, berbicara tentang menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, dalam kita bertindak. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segalanya, dan sanggup membalaskan perbuatan jahat orang secara langsung saat itu juga. Tapi menghadapi orang-orang yang menyalibkan Dia, orang-orang yang memfitnah, yang menganiaya, dengan sabar Tuhan menanggung semuanya itu. Di atas kayu salib Tuhan Yesus memberikan pengampunan, bukan kutukan. Di atas salib Tuhan tidak memaki, tapi mengasihi. Terasa sulit memang saudara untuk kita melakukan hal ini, karena seringkali kita merasa tidak pantas untuk kita berdiam diri. Dan sebaliknya kita harus marah, membuat orang lain merasakan apa yang kita rasakan, mengalami apa yang kita alami. Tapi mari saudara, ingatlah selalu akan Tuhan Yesus.
supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Keadaan lemah dan putus asa bisa membuat kita menjadi marah, membuat emosi kita tidak stabil. Tapi sebaliknya, ketika kita selalu ingat akan Tuhan Yesus, kita akan jadi kuat dan bersemangat. Kita akan memiliki pengharapan, sehingga kita dapat mengontrol diri kita dalam segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali ada situasi yang menyulut emosi, ingatlah akan Tuhan Yesus. Ketika ada keadaan yang hendak membuat kita marah, ingatlah selalu akan Tuhan Yesus. Di setiap kesempatan, ingatlah akan Tuhan. Dialah teladan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami tuntunan bagaimana seharusnya kami menyikapi situasi yang hendak membuat kami marah. Mampukan kami Tuhan untuk hidup menuruti teladan-Mu, dapat menguasai diri kami, walaupun ada hal-hal yang hendak membuat kami emosi. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah. Limpahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan, sehingga kami mengalami kekuatan baru, kesembuhan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.